utamanya melalui manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14 berkata, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu, yaitu Allah, telah menjadi manusia. Firman yang kita dengar itu sesungguhnya mau tegaskan, kalau Tuhan mau tolong manusia, maka utamanya ia pakai manusia untuk menyatakannya. Pertolongan kepada dunia atau manusia yang berdosa melalui manusia Yesus itu hanyalah puncaknya. Sebelum Yesus, Allah telah melakukannya. Dan sesudah Yesus, Allah juga terus melakukannya. Mujizat pertolongan Allah yang tidak melalui manusia bukannya tidak ada, tetap ada. Seperti diantaranya doa yang dikabulkan secara instan, ya. Mujizat kesembuhan dari sakit penyakit secara tiba-tiba, pertolongan oleh malaikatnya dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu sangat jarang terjadi. Sebab yang sering bahkan nyaris selalu terjadi adalah pertolongan Allah melalui manusia. Apa buktinya? Bukti pertama, dalam hampir segala hal Tuhan tolong manusia lewat sesama manusia juga. Buktinya, kita lahir lewat manusia, orang tua kita, dan lewat bantuan dokter. Kita bisa berjalan lewat pertolongan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa makan minum, bertumbuh lewat pemeliharaan orang tua kita. Kita bisa tambah pinter oleh pertolongan para guru dan para dosen kita. Kita bisa sembuh dari sakit, mungkin termasuk COVID-19, oleh pertolongan para penemu obat, para perawat, para dokter yang rawat kita. Kita bisa bertumbuh dalam iman oleh pertolongan orang tua dan para guru sekolah minggu kita, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bukti kedua, Tuhan beri kebahagiaan kepada orang yang hidupnya mau Tuhan pakai untuk nyatakan pertolongannya. Buktinya, ibu saya sudah berusia di atas 80 tahunan. Sudah 2 kali kena stroke, pembuluh darah tersumbat. Tapi ia suka katakan, ibu belum mau mati. Mengapa? Sebab katanya, ibu masih merasa dibutuhkan oleh kalian. Ya, memang ia masih bisa bantu perhatikan buyut, masih bisa kasih nasihat kepada anak mantu cucu, masih bisa doakan banyak orang, dan lain sebagainya. Hidupnya berarti dan berbahagia karena masih bisa dipakai Tuhan untuk tolong orang lain. Bila tidak dihentikan oleh usia, penyakit, dan kematian, orang-orang seperti Ibu Teresa di Kalkuta, India, Pendeta Eka Dharma Putra, Romo Mangunwijaya, mantan Presiden Abdurrahman Wahid, dan orang-orang yang seperti mereka juga nggak mau cepat mati. Mengapa? Sebab hidup mereka sungguh berarti dan berbahagia karena bisa dipakai Tuhan untuk tolong banyak orang lain. Sebaliknya, orang yang tak mau hidupnya dipakai Tuhan untuk nyatakan pertolongannya kepada orang lain, hatinya seringkali terasa hampa. Hidupnya jadi kurang atau tidak bahagia. Ya, Allah mau ganjar dengan kebahagiaan kepada setiap orang yang mau hidupnya Allah pakai untuk nyatakan pertolongannya kepada sesama manusia. Ia juga mau ganjar dengan ketidakbahagiaan kepada setiap orang yang tidak mau hidupnya Allah pakai untuk nyatakan pertolongannya kepada manusia. Karena itu, bila kita ingin hidup sungguh berbahagia, biarlah kita pun mau dipakai Allah untuk nyatakan pertolongannya kepada manusia. Kita bisa menyatakannya melalui banyak cara. Bisa melalui doa, tegur sapa, kata-kata pujian, penghiburan, penguatan, beri kesempatan sekolah, beri kesempatan bekerja, beri kebutuhan hidup sehari-hari, dan lebih banyak lagi, ya. Karena Tuhan selalu mau tolong manusia, utamanya melalui manusia juga. Maka, sadar ataupun tidak sadar sesungguhnya, kita pun telah menghadirkan Tuhan yang menolong.
dalam setiap pertolongan kita kepada sesama. Semoga dengan menyatakan pertolongan Allah kepada sesama, hidup kita sungguh-sungguh berbahagia. Amin.